Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Syah Maulana dari SDN Sukabumi Utara 05. Kali ini aku ingin menceritakan kisah seorang anak. Ini bukan anak sembarangan. Dia adalah anak yang pemberani, kuat, dan memiliki hati yang lembut. Aku akan menceritakan tentang bagaimana kisahnya yang menyelamatkan desanya dari landa kekeringan dengan bantuan batu ajaib. Yuk kita simak ceritanya. Di desa Sendangwening sedang terjadi kemarau panjang. Mata air mengering, sawah-sawah meretak, ikan-ikan pun mati. Tapi anak berumur 10 tahun bernama Arman tidak tinggal diam. Ia bangun lebih pagi dari ayam jantan. Baru pukul 4. Aku bergegas sekarang. Lalu ia pun beribadah, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Setelah itu ia membaca buku tentang alam peninggalan kakeknya. Dari sanalah ia tahu bahwa ada sebuah batu ajaib di hutan kayu langit yang dapat memunculkan kembali mata air. Keesokan harinya, ia membawa tongkat, tas, dan bekal dari ibunya untuk memasuki tempat tersebut. Karena dia tahu bahwa jika bukan dia, siapa lagi akan mengambil batu tersebut. Kalau bukan aku, siapa lagi akan mengambil batu tersebut? Tidak ada orang yang lebih berani dari aku di desa ini. Lalu Arman pun bergegas pergi ke hutan itu. Saat perjalanan ke hutan itu, ia melihat akar-akar yang bergerak seperti ular. Burung-burung yang tadinya berkicau-kicau tiba-tiba diam saat melihatnya. Itu akar-akarnya bergerak seperti ular. Dan mengapa burung-burung diam saat aku datang? Tapi Arman tidak gentar. Ia tetap melaju masuk ke dalam hutan. Aku tidak takut sama yang begituan. Aku harus tetap masuk ke dalam hutan untuk menemukan batu yang bisa menyelamatkan desaku. Saat Arman sedang menjelajahi hutan, ia pun bertemu dengan seekor monyet berkepala 2 yang menanyakan tentang tujuannya datang ke sini. "Wah, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Arman pun tidak gentar dan berkata, "Aku Arman dari Sendangwening. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan desaku yang dilanda kekeringan." Monyet itu pun mengangguk dan berubah menjadi asap. Begitu ya. Lalu Arman pun menelusuri hutan itu lagi. Saat sedang menelusuri hutan, Arman pun akhirnya menemukan batu di antara semak-semak yang ada. Itu dia batunya. Batunya berbentuk wajah manusia. Ternyata batu itu berbentuk wajah manusia. Batu itu dengan suara berat berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa tujuanmu?" Arman pun tidak gentar dan berkata, "Aku Arman dari Sendangwening. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan desaku yang dilanda kekeringan." Batu itu pun terdiam. Dan tiba-tiba tanah berguncang dengan keras. Dan dari semak-semak muncullah seekor ular yang besar yang melihat tubuh Arman. Arman dengan sisa-sisa nafasnya mengingat pesan ayahnya yang berkata, kebaikan hati dapat mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Ia pun berkata, "Aku tidak ingin melawanmu. Aku tahu kamu sedang menguji ketulusan hatiku." Setelah itu, ular itu pun berhenti melilit tubuh Arman dan berubah menjadi mata air yang mengalir di antara kaki Arman. Batu itu pun bersinar dan berkata, "Selamat, kamu telah lulus ujian ini. Kamu
karena ketulusan hatimu, mata air kembali hidup. Arman pun akhirnya kembali ke desanya sambil membawa kabar gembira. Aku harus bergegas kembali ke desa. Saat ia melihat desanya telah subur. Tanah-tanahnya berubah menjadi hijau, tumbuh pepohonan, ikan-ikan kembali di air, dan burung-burung pun menari dan berkicau. Wah, desaku akhirnya sudah kembali seperti semula. Akhirnya, setelah sekian lama, desaku tidak dilanda kekeringan lagi. Dan setelah saat itu, Arman pun dijuluki sebagai penjaga mata air. Tapi Arman selalu berkata, aku adalah anak biasa yang memiliki keberanian dan kekuatan hati yang teguh. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi anak yang berani dan tidak takut terhadap apapun. Dan selalu belajar dengan giat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.